Halo, shalom Bapak dan Ibu dan saudara sekalian semua. Perkenalkan, saya Dimas Parikesit dari kelompok Wisma Asri. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, berkat dan anugerahnya hingga pada saat ini saya dan keluarga saya dan juga mungkin jemaat di rumah masih diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Jadi, di video ini saya akan sharing dan berbagi cerita tentang pengalaman doa saya yang sudah diwujudkan oleh Tuhan. Dari doa saya yang dijawab Tuhan itu, saya masih ingat Bapak saya waktu itu bilang, dan saya ini nggak tahu ya, ini mungkin pesan terakhir dia sebelum meninggal. Bapak saya itu pernah bilang, besok kuliah yang deket aja. Di situ tuh, Gunadarma Kalimalang, dia bilang gitu. Loh, aku tanya, biar apa? Aku bilang, ya supaya kamu gak jauh-jauh dari ibu sama bapak. Dia bilang gitu. Tapi saya waktu itu, wah masa saya anak cowok gak merantau gitu kan. Pokoknya saya pengen tahu lah daerah lain gitu kan. Tes di Institut Seni Yogyakarta, jurusan fotografi. Saya lagi-lagi tuh saya berdoa sama Tuhan tuh. Tuhan, pokoknya saya pengen keluar dari kota Bekasi. Saya ingin dapat pengalaman baru, terus punya teman-teman baru dari berbagai daerah. Pada saat itu kan Yogyakarta kan sampai sekarang terkenal sama yang namanya kota pendidikan kan. Jadi pasti banyak perantau-perantau dari luar daerah. Dan puji Tuhan, doa saya diwujudin lagi sama Tuhan. Saya diterima waktu itu di ISI Jogja. Waktu itu saya bilang ke orang tua saya kok saya udah diterima di ISI Jogja. Terus ya udahlah, bapak sama ibu saya udah terserah gitu kan. Akhirnya waktu itu sekeluarga tuh bapak saya, ibu saya, sama adik saya tuh nganterin saya ke Jogja, nganterin pindahan sekalian nyari kosan gitu kan. Setelah saya kuliah di sana, baru semester 1 waktu itu mau pameran perdana. Bapak saya sakit waktu itu. Nah, waktu itu ibu nggak ngabarin, tahu-tahu ngabarin waktu bapak saya sudah koma. Jadi saya langsung tuh buru-buru ke Bekasi, balik Bekasi. Itu ibu sudah nangis dan bapak di koma di kamar pasien. Ya udahlah, saya lihat bapak saya kan. Terus dokter juga bilang, kalaupun bapak saya masih bisa hidup, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Wah, kasian juga kan. Ya udahlah. Terus di situ saya berdoa tuh di samping bapak saya di waktu opnam. Terus saya bilang, Tuhan kalau bapak pengen ikut Tuhan ya udah kan. Silahkan bapak ikut Tuhan gitu, biar di sini ibu sama saya sama adik gitu kan, nggak apa-apa. Saya berdoa gitu di samping bapak saya. Saya ingat banget waktu itu, tahu-tahu dari matanya bapak saya tuh keluar air mata. Wah, padahal merem kan matanya, terus keluar air mata kan. Loh, apa ini? Saya bilang gitu. Terus, oh mungkin bapak denger kan. Oh ya udahlah bilang. Terus beberapa lama kemudian bapak dipanggil Tuhan. Terus saya berdoa waktu itu. Terus saya orangnya kan suka merenung gitu kan. Saya berdoa, Tuhan saya pengen punya sampingan gitu kan. Saya pengen kuliah sambil kerja, saya bilang. Tapi kerjanya yang sesuai yang apa yang saya suka gitu kan. Puji Tuhan, Tuhan lagi-lagi denger doa saya kan. Di semester 4 itu, saya diterima jadi wartawan. Dan saya waktu itu ditugasin tuh jadi kontributor DIY se-Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wah gila. Terus saya langsung kayak mikir gitu kan. Wah gila. Tuhan kok baik banget deh sama saya ya. Terus dari situ saya pagi kuliah,
siang sampai malam itu saya liputan, cari berita gitu, berita-berita kesenian, berita-berita budaya di Yogyakarta sama se-Jawa Tengah lah. Dan puji Tuhan karena saya bisa bekerja di media itu, saya jadi bisa keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Jawa Barat juga yang dulunya tuh belum pernah saya jejaki gitu loh. Jadi saya waktu itu semangat banget, kuliah semangat, terus kerja juga semangat, nulis, kayak waktu itu saya nulis, bikin foto gitu, kirim ke media. Saya tuh sering liput kayak UKM, terus kerajinan seni gitu. Waktu itu saya ingat ngeliput tentang pembuatan Wayang Wahyu. Wayang Wahyu itu tentang berkisah cerita Alkitab. Jadi wayangnya tuh gambarnya tuh Yesus, terus murid-murid Yesus gitu. Saya liput, saya masukin ke majalahnya Sriwijaya Air. Dari situ tuh yang pemilik sanggarnya tuh Mas Indra tuh langsung hubungin saya lagi. Saya bingung kan, loh kenapa Mas? Dia bilang, wah sekarang banyak yang ke tempatku Mas, dia bilang gitu. Bayang mesen wayang sama saya sering diundang juga pagelaran di gereja-gereja gitu kan. Oh ya wis puji Tuhan Mas gitu kan. Orangnya waktu itu dia tuh agamanya Katolik. Ketika saya udah lulus kuliah dan saya memutuskan untuk resign waktu itu dari media, terus saya memohon Tuhan, berdoa, saya ingin punya studio sendiri, saya bilang. Waktu itu saya berdoa pengen punya studio sendiri, dan puji Tuhan bisa terwujud dari hasil yang waktu itu saya kumpulkan dari waktu itu kerja di media kan, jadi wartawan. Karena waktu itu studio saya fokusnya masih di foto produk buat UMKM. Jadi waktu itu belum ada klien. Saya waktu itu jalan-jalan tuh muterin Jogja kan. Terus saya mampir ke Indomaret. Ada bapak-bapak jualan mainan tradisional gitu. Terus saya ngeliatnya kayak kasihan ya kan. Barangnya belum ada yang beli, terus banyak orang yang nyuekin gitu. Terus saya mikir, kalau saya beli juga buat apa? Saya mikir gitu kan. Tapi saya mau bantu bapak ini nih. Terus saya putuskan buat kasih dia minuman lah gitu. Saya ke Indomaret, saya beliin bapak itu air putih sama Pocari Sweat. Jadi 2, saya kasih ke bapak itu. Saya kasih, Pak ini diminum biar kerjanya semangat. Saya pesan waktu itu saya inget tuh saya ngomong gitu doang gitu. Dia balas, oh nggih mas, matur nuwun. Bapaknya senyum gitu kan. Dari situ saya belajar, wah bahwa bapak itu aja semangat gitu kan jualannya. Masa saya yang masih muda enggak gitu. Ketika pulang ke kontrakan saya, terus saya masih nginget itu bapak-bapak itu kan. Saya istilahnya merefleksikan dari bapak itu ke diri saya. Terus saya berdoa supaya bapak itu diberikan rezeki atau supaya dagangannya cepat laris gitu. Setelah itu besoknya saya ingat tuh pagi-pagi saya nerima telepon dari klien, dia mau foto produknya terus mau ketemuan gitu kan di tempat yang waktu itu saya ngasih bapak-bapak itu minuman. Itu gila sih, unik banget. Ya udah tuh siangnya saya ketemu orang itu, tapi bapak-bapak itu udah nggak ada. Wah itu pokoknya aneh sih, bapak-bapak itu udah nggak ada. Dan saya ingat sampai 6 klien itu banyak yang ngajakin saya ketemuan di Indomaret tersebut, di tempat saya ngasih bapak-bapak itu minuman. Wah itu ajaib banget sih. Nah tadi itu pengalaman saya waktu di Jogja dari awal kuliah sampai lulus, kemudian punya studio, dan sekarang studio fotonya merger bareng sama teman saya. Dan kemudian saya memutuskan pengen pindah ke Bekasi, pengen nyoba kerja di korporat di Jakarta karena belum pernah kan, dan nemenin ibu karena ibu dari adik saya waktu itu pindah kuliah di Jogja,
ibu sendirian, jadi saya pengen nemenin ibu di Bekasi sekalian kerja. Saya cari lowongan, ternyata ada nih. Kemudian saya coba bikin surat lamaran, kemudian mengumpulkan portofolio saya, dan saya bawa dalam doa. Saya memohon, Tuhan, saya ingin kerja di Jakarta, saya mohon supaya diterima, supaya saya bisa kembali ke Bekasi, jagain ibu sekalian kerja. Dan beberapa hari kemudian, nggak nyampe seminggu, pihak MNC menghubungi saya dan mereka tertarik buat ngundang saya interview. Habis itu saya langsung ke Jakarta, jalanin interview. Setelah itu saya dinyatakan diterima. Wah, itu lebih gila lagi sih. Jadi Tuhan ini gak ada henti-hentinya ngasih saya mukjizat gitu loh. Jadi ini benar-benar anugerah banget lah saya bisa kerja di Jakarta, kemudian nemenin ibu saya di Bekasi, karena dia usianya juga sekarang udah lumayan tua, udah hampir pensiun kan. Jadi ya sampai ini sekarang ini masuk tahun kedua saya di MNC, dan saya mencoba terus berkarya dan bekerja dengan baik. Dan saya juga bersyukur sekali sama Tuhan karena di masa pandemi ini saya nggak kena PHK. Jadi ada beberapa teman-teman saya itu kena PHK, tapi puji Tuhan saya nggak kena. Jadi saya masih bisa tetap bekerja dan melayani lah. Saya sangat bersyukur atas karya dan karunia Tuhan yang telah Dia berikan kepada saya dan keluarga saya, dan juga Tuhan telah mendengar banyak doa saya sehingga dapat memotivasi saya untuk menjadi yang lebih baik dan bisa melayani sesama manusia yang membutuhkan. Demikian sharing saya, semoga dapat bermanfaat dan bisa memotivasi jenengan-jenengan semua untuk gak berhenti-berhenti berdoa. Jadi terus berdoa dan terus minta ke Tuhan apa yang kita inginkan supaya bisa diwujudkan. Dan intinya sabar sih. Oke, saya Dimas Parikesit. Makasih.